Assalamualaikum Sobat Diggers semuanya, selamat datang lagi di channel saya Digi Android. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila selama ini ada beberapa kata-kata dari saya di beberapa video yang saya upload kurang berkenan di hati para Sobat Diggers. Sampaikan salam saya untuk keluarga Sobat semuanya. Semoga tetap terus diberikan rahmat dan barokahnya. Nah, baiklah Sob, hari ini akan saya buatkan satu tutorial buat kalian yang suka dengan modifikasi sistem Android dari beberapa perangkat, dan kali ini saya ambil dari perangkat Realme C2 RMX 1941 Unlock Bootloader, Install TWRP, dan Root pada Android 9. Kita cek spesifikasi semuanya dari Realme C2 ini dengan masuk ke Service Mode. Dan seperti yang Sobat Diggers lihat di sini, modelnya RMX 1941 dengan versi Androidnya adalah 9. Dan pada menu utama pun belum ada aplikasi Magis Root ya Sob. Kita matikan aja perangkatnya untuk memulai proses pertamanya adalah Unlock Bootloader. Dan kita pindahkan fokus kita ke tampilan desktop PC kita seperti ini. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 file saja, dan yang ini file rootnya kita ekstrak. Lalu ini file TWRP-nya kita ekstrak. Dan ini tool Unlock Bootloader-nya kita ekstrak juga. Selanjutnya kita masuk ke folder tool Unlock Bootloader, lalu kita ekstrak lagi filenya sampai selesai. Kita buka folder toolnya, lalu pada file bypass ini kita klik 2 kali. Setelah toolnya terbuka, kita tekan angka 1, lalu Enter. Jika ada tulisan ini, kita ketikkan huruf Y, lalu Enter lagi. Kalau sudah ada informasi seperti ini, berarti proses Unlock Bootloader siap untuk kita kerjakan dengan caranya. Kita tekan dan tahan kedua tombol volume atas dan bawah bersama-sama. Lalu sambungkan HP-nya ke PC dan tunggu sampai toolnya berjalan seperti ini. Kalau sudah ada informasi DA Handler successfully wrote seperti ini, berarti proses Unlock Bootloader sudah selesai dan berhasil. Sekarang kita kembali saja ke HP kita masing-masing, lalu kita nyalakan dulu. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, atau DM Verity Corrupted, atau ada tulisan Orange State, itu sudah wajar dan harus ada, karena HP sudah unlock bootloader, tapi tidak jadi masalah, dan HP tetap booting ke tampilan menu utama seperti biasanya. Setelah HP-nya sudah kembali ke menu utama lagi, sekarang kita aktifkan dulu mode pengembangnya. Dengan memilih menu tentang telepon, lalu mengetukkan menu versi seperti ini, sampai ada notifikasi Anda sudah menjadi pengembang. Lalu kembali ke pengaturan dan cari pengaturan tambahan. Lalu cari lagi opsi pengembang, dan kita aktifkan USB debugging-nya seperti ini. Kalau USB debugging-nya sudah aktif, selanjutnya kita kembali ke standby mode, dan segera kita sambungkan HP-nya ke PC. Lalu kita pilih sebagai transfer file saja. Sebentar ya Sob, saya akan kopikan kedua file ini ke dalam internal memori HP ini dulu.
Sekarang kita copy kedua file yang ada di folder file root, lalu ambil file boot img dan file release APK-nya dan letakkan di dalam internal memori HP Realme C2 kita. Setelah kedua filenya sudah kita copy kan, sekarang kita langsung saja instalkan release APK-nya sampai dengan selesai seperti ini. Apabila app release APK-nya sudah selesai terinstall, kita pilih saja selesai. Sekarang kita matikan saja perangkatnya. Lalu kita kembali ke tampilan desktop PC kita untuk memulai proses root dengan SP Flash Tool. Sekarang kita buka folder file root-nya. Lalu kita buka folder root tool-nya. Dan kita ekstrakkan saja mctmtk auth tool-nya dan juga SP Flash Tool-nya sampai selesai. Kita buka folder Flash Tool-nya dan kita klik 2 kali pada Flash Tool X-nya. Dan setelah itu untuk download agent, biarkan saja secara default dari SP Flash Tool-nya. Dan untuk authentication file, biarkan saja kita kosongkan. Kita cukup memasukkan scatter loading filenya saja. Lalu kita arahkan ke folder file root Realme C2-nya. Lalu kita ambil file MT6765 Android Scatter TXT dan tunggu hingga file scatternya masuk. Lalu pada bagian preloadernya, kita hilangkan saja tanda checklistnya seperti ini. Setelah itu kita buka dan jalankan mctmtk auth bypass tool-nya. Lalu kita klik pada menu bypass ini. Sekarang kita ambil HP-nya dan matikan saja, lalu tekan dan tahan kedua tombol volume atas dan bawah bersama-sama, dan segera sambungkan HP-nya ke PC. Tunggu hingga mctmtk auth bypass tool membaca HP kita seperti ini. Realme C2-nya ada di COM30, dan tutup saja bypass tool-nya, dan kita klik option, lalu connection, dan klik UART, dan sesuaikan COM portnya dengan COM30, dan segera tutup. Lalu kembali ke Flash Tool, dan segera klik menu download. Setelah proses flashing file root-nya sudah selesai, kita tutup saja Flash Tool-nya dan kita kembali ke HP Realme C2 kita untuk melihat hasilnya bagaimana. Kalau HP-nya sudah berada pada menu utama lagi, sekarang kita lihat ada aplikasi Magisk ini dan kita buka saja. Kalau ada informasi ini kita pilih batal saja dulu, dan proses root berhasil kita pasang di Realme C2 kita tanpa hapus data lagi. Lalu bagaimana cara pasang TWRP-nya? Baiklah, kita lanjut saja ke proses pasang TWRP-nya. Dan segera matikan lagi HP-nya. Jadi usahakan daya baterai juga mungkin harus sudah ada setidaknya 50%-an atau lebih, agar tidak terjadi masalah yang terjadi ya sob. Lalu kita kembali ke tampilan desktop PC kita lagi. Nah, kita buka folder MTK Client GUI-nya, lalu kita klik dua MTK Client X-nya, dan akan ada dua jendela seperti ini. Lalu kita klik jendela birunya dulu. Dan setelah itu kita matikan HP-nya lagi. Lalu tekan dan tahan kedua tombol volume. Dan segera saja sambungkan HP-nya ke PC. Tunggu hingga MTK Client membaca HP kita seperti ini.
Kalau sudah ada DA extension successfully seperti ini, jangan ditutup jendela birunya. Kita klik saja jendela MTK Client versi 2-nya seperti ini. Lalu pilih menu Write Partitions. Dan pilih menu Recovery, lalu klik Set. Dan arahkan ke folder file TWRP. Realme C2-nya, kita ambil file TWRP bin. Yang kedua kita cari menu FB Meta. Kita klik Set dan arahkan ke folder yang sama. Dan ambil file FB Meta bin seperti ini. Lalu klik Write Partitions dan tunggu proses selesai. Kalau sudah ada informasi done dan sudah 100%, kita bisa tutup semua jendelanya. Dan kita kembali ke HP Realme C2 kita lagi. Cabut saja HP-nya dan lepas kabelnya, lalu lepas baterai dan pasang baterainya, baru kita hidupkan dengan menekan tombol power sampai HP-nya menyala. Perlu sobat ketahui kalau HP Realme atau Oppo, kalau sudah terpasang TWRP, kita tidak bisa masuk ke TWRP-nya melalui tombol kombinasi. Tapi bisa masuk TWRP-nya dari aplikasi Magisk Root, seperti salah satu contohnya Realme C2 ini. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke TWRP yang sudah kita instalkan tadi dengan cara membuka aplikasi Magisk ini. Lalu kalau ada informasi ini kita batal saja dan kita sentuh menu ini. Lalu pilih muat ulang dari recovery dan tunggu sampai HP-nya bisa masuk ke TWRP seperti ini. Cara install TWRP Realme C2 sudah berhasil dengan cara tadi. Dan untuk internalnya masih utuh, tidak nolembe ya sob. Kalau kita ingin kembali ke menu utama, kita bisa memilih menu reboot ini. Lalu pilih sistem dan pilih do not install. Dan tunggu sampai HP masuk ke menu utama lagi. Nah, itulah Sobat Diggers semuanya. Bagaimana cara unlock bootloader instan Realme C2, lalu cara root Realme C2, dan cara pasang TWRP Realme C2, sudah saya sampaikan semuanya. Kalau Sobat Diggers bertanya, apakah TWRP ini bisa untuk custom ROM? Jawabannya mungkin saja bisa, tapi mungkin saja tidak support. Untuk selanjutnya, Sobat bisa terus standby di channel ini, agar tahu video terbaru dari saya selamanya. Baiklah, itu saja video tutorial kali ini sudah saya sampaikan. Semua file sudah saya siapkan di bawah video ini. Terus dukung channel ini dengan subscribe Sobat. Dan saya akhiri saja dengan mengucapkan wassalamualaikum dan salam.